109,6 FM Radio Almarga, sahabat untuk semua. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan seperti janji saya tadi, bahwa pagi hari ini kita akan bersama dengan teman-teman di Brida yang setiap saat akan memberikan kita juga gambaran dan terkait dengan inovasi yang ada di sana. Inspirasi Brida kembali hadir, dan pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Ramlan Majid, SIP MTRAP, yaitu Fungsional Peneliti Ahli Pertama Brida Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, mungkin agak maju sedikit Pak, suaranya kurang kedengaran. Ya, Assalamualaikum Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya betul, sudah kedengaran. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Tim pengganti Pak ya? Selama ini Pak Amri. Pak Amri ya. Ada kegiatan. Oke. Dan pagi hari ini kita bersama dengan salah satu kepala sekolah UPT SD Rapocini. Ini ada Ibu Juli Astuti, SPD MPD, yang hari ini kita akan mendengar soal inovasi Pak ya. Inovasi yang ada di sekolah tersebut, yaitu Markisata. Kita kalau berpikir Markisa enaknya diminum ini Pak, Markisata. Mariki sedekah sampata. Nah, Pak mungkin bisa diminta nih kepada Ibu Juli, apa kira-kira soal itu Markisata? Ya. Bisa barangkali Bu, kami tahu bahwa SD Rapocini ini memiliki Suara Pak ini kurang kedengaran Pak. Ya. Sekolah yang sangat banyak. Salah satunya Markisata. Mungkin Ibu Kepsek bisa barangkali menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang mendorong, yang memunculkan ide dan gagasan ini sampai inovasi Markisata ini Hadir. dilahirkan di sekolah. Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya yang kesekian kali dari Radio Almarkas pada sekolah kami. Ini adalah apresiasi yang luar biasa bagi kami di sekolah kami, terutama sekolah kami yang mengembangkan tentang inovasi lingkungan dan inovasi pendidikan. Terkait tadi Markisata, orang pasti pikirannya adalah Markisa itu buah Markisa. Ya, buah Markisa yang bisa diminum Pak. Iya betul. Sengaja kami membuat akronim dari inovasi ini agar lebih kentara bahwa ini adalah inovasi ciri khas Makassar. Apa yang ciri khas dari Makassar, yaitu buah Markisa, termasuk seperti itu. Markisa sendiri singkatan dari Mariki Sedekah Sampata. Ini adalah yang melatar belakangi, pertama adalah bentuk kepedulian kami, keprihatinan kami terhadap kondisi sekolah, bukan hanya di sekolah kami saja, di lingkungan sekolah kami ini banyak sampah yang apalagi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga muncullah inovasi kami bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik dan bernilai ekonomis. Maka muncullah itu tadi sedekah sampah. Jadi sedekah sampah ini bisa muncul dari sekolah, bisa juga dari lingkungan di sekitar sekolah karena berdekatan dengan warga masyarakat di sekitar itu. Demikian Pak latar belakangnya. Ya, ini Pak ternyata ada ada latar belakangnya terlebih dahulu sampai lahirnya inovasi soal Mariki Sedekah Sampata, Markisata. Saya selalu berpikir ini buah Markisa yang siap diminum Bu ya. Bu, kalau lihat lingkungan sekolah sebenarnya seperti apa sih Bu? Karena sampai inovasi ini lahir ya, karena inovasi itu lahir biasanya ada satu problem di sekolah Pak ya, biasanya seperti itu. Terus bisa saja itu menjadi salah satu solusi Bu. Silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang melatari sehingga Markisata ini muncul? Karena sekolah kami adalah sekolah yang mengembangkan, yang memprogramkan adalah sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, inovasi ini muncul di tahun 2022 ketika sekolah kami melaksanakan program adiwiyata provinsi. Nah, di situ
kita melihat kondisi sekolah itu dan lingkungan sekitar itu sampah tidak terkelola dengan baik. Nah, kami ingin sekolah kami, anak-anak kami lebih peduli, lebih aware kepada bagaimana ini sampah bisa dikelola dan bagaimana bisa bernilai ekonomis. Karena sampah itu sendiri kan kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi musuh bagi kita, baik di sekolah ataupun di lingkungan di sekitar kita. Tapi ketika sampah itu dikelola dengan baik, maka ini bisa bernilai ekonomis, bahkan juga bisa mengedukasi kepada anak-anak, mengedukasi kepada warga sekitar bahwa ternyata sampah punya manfaat yang besar, ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya. Seperti itu. Ini kan bentuknya semacam sedekah ya. Iya, betul. Kenapa misalnya Ibu tidak memilih bentuk lain seperti misalnya mendaur ulang sampah seperti itu? Kenapa Ibu Kepsek memilih sedekah ini seperti itu? Ya, betul Pak. Menarik Pak ya, karena sedekah. Karena seperti program sekolah kami yang sudah lalu ya, kita ada sedekah koin ya Pak ya. Nah, yang ini sedekah sampah ini lebih di awal, lebih di awal dari kami konsennya. Karena terkait dengan tadi program sekolah adiwiyata kami. Kenapa saya memilih sedekah sampah? Karena saya berpikir begini kepada anak-anak, bagaimana mengedukasi kepada anak-anak, bagaimana menanamkan kepedulian. Kepedulian itu tidak terutama bagi lingkungan, kemudian kepedulian sosial juga. Nah, bagaimana awarenya ini kepada anak-anak, yaitu tadi dengan sedekah sampah. Orang cenderung berpikir sedekah itu dalam bentuk uang barang atau dan lainnya. Nah, ternyata dengan sampah itu kita bisa bersedekah, bernilai tadi yang saya katakan bisa bernilai ekonomis, bahkan kita bisa mengedukasi kepada anak bahwa oh ternyata dari sampah ini kita bisa memperoleh dana. Memperoleh uang. Nah, ketika ini dikelola dengan baik. Kenapa dengan program? Ada juga program yang lain Bu, seperti kita memilah sampah, mendaur ulang sampah, tetapi ini dia masuk di dalam kurikulum sekolah, seperti pendidikan lingkungan hidup, pengenalan lingkungan hidup. Jadi setiap hari Sabtu ada anak-anak kegiatan untuk pemilahan sampah dengan mendaur ulang. Apakah dibuat dalam bentuk pot, apakah dibuat dalam bentuk hiasan bunga dari bahan plastik, tetapi itu tidak kalau yang kegiatan itu dia tidak bernilai ekonomis, tapi dia hanya memanfaatkan barang daur ulang di lingkungan sekolah. Tapi kalau ini sedekah sampah, saya konsennya lebih kepada mengedukasi siswa baik di rumah ataupun di sekolah, karena ini adalah dia bersedekah. Yang pertama kami lakukan Pak, ketika program ini kita memberi penyampaian kepada orang tua bahwa ada program sekolah seperti ini. Kita tentu butuh dukungan dari orang tua, karena kenapa? Waktu belajar anak-anak itu di sekolah lebih terbatas dibanding di rumah. Nah, bagaimana mengedukasi ini anak-anak ketika sedekah sampah ini sudah termanset di pikirannya orang tua dan anak-anak, biar di mana saja ketika dia melihat sampah dia akan peduli. Oh, jangan dibuang. Anak juga bisa menyampaikan ke orang tua, Mak, jangan dibuang ini sampahnya, sampah botol, sampah kertas dan lain sebagainya. Kita bisa sumbangkan di sekolah, nanti bisa bernilai ekonomi, kita dapat uang. Nah, itu uangnya untuk apa? Nanti kita bagikan untuk ketika ada kegiatan sosial, contoh misalnya banjir, itu uangnya dikumpul. Nah, jadi ini juga bagus sekali Bu. Saya lihat dari bertahapnya waktu, anak-anak mereka pertamanya adalah membawa sampah dari rumah. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga tadi, ternyata sudah dijawab. Ini dia membawa sampah dari rumah, sampahnya sudah harus bersih. Jadi kita sudah edukasi memang di sekolah bahwa anak-anak program ini rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, itu kan program sekolah ya, hari Sabtu. Sama dengan kalau sedekah koin tadi yang di sekolah saya itu setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Sabtu itu anak-anak hari Jumat itu guru sudah mengedukasi di WA group. Bilang anak-anak besok adalah saatnya kita markisata, sedekah sampah. Silakan dibawa sampahnya yang sudah terpilah, sudah bersih. Jadi anak-anak punya dua edukasi. Satu, anak-anak membersihkan sampah tadi sebelum di-store ke sekolah. Kedua, anak-anak peduli kepada sampah di rumahnya. Itu yang menjadi konsen bagi kami. Tapi ini memang khusus untuk sampah non organik. Iya. Sampah yang non organik, karena itu yang bisa didaur ulang, maksudnya yang bisa bernilai ekonomis Pak. Seperti dos itu kan bisa ditimbang. Kemudian kertas anak-anak kan biasa koran, apa dia enggak pakai itu. Kemudian botol seperti itu, gelas dan lain sebagainya. Itu yang
bisa ditimbang. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Bu, tadi Ibu katakan bahwa sampah-sampah itu kan bisa dibawa dari rumah nih. Iya. Nah, ada hari-hari tertentu tadi kan sempat bilang hari Sabtu ya, Sabtu Iya. Bu. Sabtu itu kenapa memilih hari Sabtu? Kan apakah di sekolah Ibu masih sekolah di hari Sabtu atau karena hari Sabtu menjadi sebagian hari libur, kan sekolah itu sebagian harinya hari Sabtu ada hari libur, Bu. Nah, apakah di momen itu memang anak-anak sekolah sudah terbiasa dengan mengumpulkan di hari Sabtu itu? Oh iya. Makasih Bu, karena ini sekolah kami adalah 6 hari kerja. Oh, 6 hari. Iya, Senin belum sampai 5 Sabtu. hari ya, belum full day. Oh, full day, Ya, ya. belum full day. Jadi anak-anak itu sudah ada program kegiatannya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya. Hari Senin itu hari disiplin. Hari disiplin maksudnya kehadiran ketika iya. upacara apa semua disiplin. Kedua adalah kegiatan lisaku, lisa kelasku. Lihat Ini sampah. tadi berkaitan dengan Lanjutan ini inovasi ya. lanjutan dari lisaku. Kemudian yang hari Rabu ini adalah Rabu membaca, kegiatan penguatan literasi. Hari Kamis adalah literasi digital. Jadi semua adalah siswa guru menggunakan literasi digital yang ada di sekolah. Jumat adalah sedekah sampah, sedekah koin. Tadi yang S3 yang bulan lalu. Yang hari Sabtu ada sedekah sampah dari Markisata. Kenapa kami memilih di hari Sabtu? Karena hari Sabtu adalah kegiatan pengembangan diri anak-anak di sekolah. Dari hari Senin sampai hari Jumat dan hari Sabtu agak berbeda Bu ya. Hari Sabtu agak berbeda karena itu adalah hari pengembangan diri anak-anak. Nah, pengembangan diri ini bisa tadi yang saya bilang memilah daur tadi, membuat daur ulang, kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan lain-lain. Semua seperti juga ini Markisata termasuk adalah kegiatan pengenalan lingkungan hidup tadi. Nah, jadi itu adalah bentuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti itu. Seperti itu. Ekstrakurikuler yang bermanfaat Bu. Betul. Ya. Bu, ini inovasi yang keberapa di sekolah Ibu sendiri? Inovasi ini ada 6 kalau tidak salah. Tunggu yang saya yang pertama adalah Markisata ini yang duluan, kemudian Gesita, kemudian halte literasi, kemudian S3 yaitu tadi sedekah koin yaitu 1000 buku 1000mu 1000 kita. Kemudian yang ini kelima adalah pakar, pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan artifisial itu tadi. Dari inovasi ini Ibu, sebenarnya ini inovasi yang terkait dengan sekolah, tetapi ada 5 inovasi yang terkait dengan lingkungan yang kami masukkan di dalam soft file ketika kami mengajukan untuk ke sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2023. Dan alhamdulillah dari inovasi lingkungan ini yang membuat sekolah kami bisa meraih Adiwiyata Mandiri tahun 2024. Dan ini diterima di Jakarta Bu, karena level tertinggi itu adalah mandiri. Jadi tingkatannya Adiwiyata kota, provinsi, nasional dan mandiri. Berkat inovasi-inovasi inilah sehingga sekolah kami Pak terpilih menjadi 22 sekolah terbaik Adiwiyata Mandiri terbaik se-Indonesia. Jadi kami sekolah kami mewakili Sulawesi Selatan terbaik. Dan kami memperoleh hadiah sepeda lipat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya. Itu inovasi apa itu Bu? Itu tadi yang inovasi yang berhubungan dengan Kemenpan itu tadi dengan lingkungan itu tadi Markisata itu mari sedekah sampah, kemudian Gesita ini adalah forum gerak cepat selalu inovatif keluarga kita. Saya membuat wadah sehingga orang tua ikut berpartisipasi terhadap kegiatan sekolah. Nah ini 2 ini kegiatan apa saja Pak, termasuk kegiatan tadi Adiwiyata, karena di dalam penilaian Adiwiyata itu harus ada kegiatan berbasis partisipasi. Nah itu yang membuat kami membuat inovasi ini. Ini 2 inovasi yang terhubung dengan Kemenpan. Kemudian yang 5 ini adalah terkait dengan inovasi lingkungan, itu yang terkait dengan Adiwiyata. 1 tadi Pak yang saya sampaikan, teh bunga telang, kemudian teh daun kelor, kemudian antiseptik dari lidah buaya, kemudian pot pauri itu adalah pengharum alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah, kemudian itu tadi Markisata yang kepedulian terhadap sampah. Jadi inovasi lingkungan ini Ibu untuk kategorinya ini
harus bahannya yang berasal dari lingkungan sekolah. Tidak boleh dia memakai bahan di luar yang tidak ada di dalam sekolah, seperti itu. Pak Ramlan, kalau kita dengar tadi cerita dari Ibu Juli nih, Ibu Juli Bu ya, Ya, lebih akrab nih. Bu Juli itu kita dengar banyak sekali inovasinya Pak. Nah, bagaimana pihak Brida setelah sekolah-sekolah ataupun juga OPD melahirkan yang namanya melahirkan yang namanya inovasi, itu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak Brida sendiri seperti apa Pak? Membentuk perhatian, terus mungkin bentuk mengedukasi lebih jauh lagi bahwa inovasinya harus terus berjalan, jangan sampai inovasinya tidak berjalan dan itu kan tidak berkelanjutan gitu Pak. Silakan Pak Ramlan. Ya, baik Bu. Jadi satu kata ini memang keberlanjutan. Oke. Ini satu kata kunci sebenarnya dalam inovasi. Apakah itu inovasi sekolah atau inovasi masyarakat, inovasi yang sifatnya dalam lingkup perangkat daerah. Memang keberlanjutan yang merupakan salah satu prasyarat dalam satu terobosan dalam pemerintahan, memang membutuhkan satu komitmen sendiri. Bukan cuma komitmen dari para inovator, tapi memang di sinilah Brida sebenarnya hadir sebagai bagian dari pemerintah kota untuk memberikan banyak pendampingan. Nah, pendampingan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan para inovator? Ya, betul Pak. Ini pendampingan Salah seperti apa? Salah satunya itu adalah bahwa kita ini di Brida sebagai lembaga riset yang memang dituntut untuk selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru. Nah, salah satunya itu adalah kita membuat satu database inovasi. Database inovasi. Di situ kita akan melihat inovasi-inovasi mana yang sudah dilahirkan, inovasi mana yang sudah berlanjut atau inovasi yang stagnan seperti itu. Nah, inovasi yang kita lihat memiliki keberlanjutan itu salah satu ukurannya, indikatornya adalah dia sudah terinternalisasi dalam ekosistemnya. Dia sudah memiliki ukuran salah satu itu adalah dia memiliki dampak, kemudian juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, untuk menjaga keberlanjutan ini, ya Brida sendiri itu sudah memiliki program. Salah satunya itu adalah Forum Inovasi Daerah. Itu adalah satu forum untuk mengevaluasi semua para inovator, apa kendala mereka dalam menjalankan inovasinya. Kalau saya potong Pak, apa yang biasa ditemukan oleh teman-teman Brida Pak? Kendala-kendala yang ditemukan oleh teman-teman Brida ketika mendampingi para inovator di sekolah, baik itu di OPD maupun di sekolah, kan ada tantangan dan juga kadang-kadang ini kendala-kendala yang ya mungkin harus seperti ini yang dilakukan oleh memberikan arahan Brida memberikan arahan sebagai memberikan motivator kepada pendamping mereka Pak, seperti itu. Bukan cuma memberi motivasi tapi menginspirasi juga yang lain. Paling banyak itu adalah ketika sang inovator itu berpindah tempat. Karena kita kan tahu kebanyakan inovator kita itu adalah kalangan ASN dan suatu waktu mereka juga mengalami mutasi atau pindah tempat. Nah, kenapa ketika inovatornya misalnya berpindah tempat, kemudian inovasinya berhenti, itu karena inovasinya itu tidak terinternalisasi di dalamnya. Salah satunya adalah tim inovasinya itu tidak berkelanjutan. Tim pengelola inovasinya. Kemudian juga yang paling penting adalah regulasi. Regulasi ini sebenarnya salah satu alat untuk mempertahankan ide daripada inovasi itu. Nah, ketika misalnya katakan Bu Yuli kita tidak tahu, meskipun mereka beliau ini sudah dianggap salah satu Kepsek paling inovatif di Kota Makassar dengan sejumlah inovasinya. Kita tidak tahu sampai kapan Bu Yuli tidak ada di sana. Terus di sana. Betul. Kapan dia berpindah? Nah, ini yang penting juga dalam inovasi ini adalah regenerasi daripada inovator. Ini selalu saya kemukakan juga di
dalam ekosistem kami di Prida, bahwa yang paling penting dalam inovasi ini adalah bagaimana ada suksesor para inovator. Jadi kita harus juga memiliki kader dalam mengelola inovasi ini. Selain memang yang pertama itu adalah institusionalisasi dan internalisasi. Internalisasi ini adalah membangun komitmen bersama dalam di mana inovasi itu diterapkan. Jadi katakanlah misalnya Markisata, nah kapan misalnya Markisata itu terus berjalan tanpa misalnya Bu Yuli sudah tidak ada. Nah ini pertanyaannya. Jadi memang sangat penting di sini adalah membangun komitmen bersama, dan ini saya kira memang tidak bisa ditunda, tidak bisa dan ini harus berjalan terus. Dan kalau sudah terinternalisasi, saya kira program-program rutin inovasi seperti ini sudah bisa berjalan secara rutin. Nah kalau sudah berjalan secara rutin, tentu saja akan memerlukan semacam pembaruan dan itu akan memunculkan inovasi baru lagi. Dan bisa saja inovasi baru lagi itu bukan lagi Bu Yuli nanti yang jadi inovatornya, tapi mungkin ada guru lain atau katakanlah misalnya tidak menutup kemungkinan juga orang tua siswa yang jadi inovatornya. Nah Pak, saya ke Bu Yuli. Bu Yuli, ini kan inovasi pertama kali yang dikeluarkan oleh sekolah Bu ya, yang dikeluarkan oleh sekolah SD Rapocini Bu ya. Nah Bu, ini apa yang menjadi tantangan sebenarnya di sekolah tersebut sampai inovasi ini kan tadi sudah disampaikan sampai lahir. Apakah adanya bagaimana tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ramlan bahwa ada tantangan tersendiri seperti kurangnya regenerasi, terus komitmen bersama yang harus dibangun, terintegrasi regulasi. Nah Bu, ini kalau di sekolah sendiri Bu, bagaimana? Apakah merangkul guru-guru, orang tua itu ada kesulitan ketika inovasi itu akan lahir? Dan biasanya kan itu ada tarik ulur, jangan dulu lah, ini begini, ini tidak mampu, ini gini. Bagaimana Bu Yuli mengatasi itu? Kalau di sekolah kami mengenai bagaimana kolaborasi guru, orang tua dan ini, kami di sekolah ini termasuk adalah teamwork yang solid. Kami teamwork karena ini adalah bentuk pendekatan kita kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar itu bagaimana merangkul semua supaya bisa ikut serta membantu kegiatan sekolah, serta karena kan pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah saja, tetapi pusat pendidikan itu bagian juga dari masyarakat, orang tua, seperti itu. Jadi keterlibatan mereka itu dibutuhkan. Apa yang menjadi tantangan bahwa seperti sekarang ini Bu ya, karena program pemerintah Kota Makassar sendiri ini kan tahun 2029 adalah Makassar bebas sampah. Nah, kegiatan ini sangat mendukung sekali dan saya pribadi berharap kegiatan ini tidak akan terputus sampai kapanpun, karena kita memang harus memerangi sampah, dan ini yang harus ditumbuhkan kepada mindsetnya guru, anak-anak, orang tua, bahkan lingkungan sekitar. Bagaimana kita harus peduli kepada lingkungan karena ini berkontribusi kepada bagaimana keindahan kota kita. Tantangannya sebenarnya ini kalau secara pribadi di sekolah itu tantangannya tidak tapi lebih kepada di luar. Karena kalau di dalam sekolah itu kan kegiatan seperti ini terstruktur di dalam kurikulum. Jadi kita sudah masukkan Pak di dalam struktur kurikulum. Misalnya program pengembangan diri, kemudian program muatan lokal, bahkan sekarang di pemerintah Kota Makassar sendiri sudah meluncing kegiatan muatan lokal yang berkait dengan lingkungan. Yang baru-baru dilakukan. Ini launching. Termasuk itu bahasa daerah, termasuk kegiatan pengenalan lingkungan hidup sekolah. Nah ini sangat membantu sekali sebenarnya dengan program Pak Wali yang sekarang ini untuk 2029 Makassar bebas sampah. Seperti itu Bu. Cuma itu tadi ya, mindsetnya itu anak-anak harus selalu kadang diingatkan pun kadang biasa dilupa kalau sudah, tapi ketika hal itu sudah tertanam Pak ya dari mau di mana saja ketika dia melihat sampah otomatis dia akan merespon tergerak langsung tergerak langsung karena sudah tertanam di dalam mindsetnya. Begitu juga orang tua kalau dia di dalam rumah tangganya ada sampah rumah tangga, pasti dia akan berpikir jangan saya buang percuma. Jadi dia sudah ada kegiatan memilah dari rumah, sampah yang basah dia sudah pisahkan, sampah yang kering, karena pasti dia berpikir
oh nanti saya kasih anak saya supaya dia sedekahkan ke sekolah. Ini bentuk edukasi seperti itu, Bu. Edukasi berangkat dari rumah dan dibawa ke sekolah dan memberi manfaat secara ekonomis ya, melahirkan satu dan akhirnya melahirkan satu inovasi. Nah, masih ke Ibu Juli, yang ingin saya tanyakan, Bu, ini setelah sampah-sampah itu mereka sedekahkan ke sekolah, dari pihak sekolah itu sampahnya dibawa kemana? Nah, ini apakah ditimbang, terus hasilnya diapakan sama pihak sekolah? Ya, apakah juga dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain? Kan kadang-kadang nih sekolah punya keperluan yang tidak perlu cari-cari sumbangan. Nah, ternyata sudah ada nih, Bu. Silakan Bu Juli. Iya. Jadi kegiatan ini sudah terprogram, jadi teknisnya itu sudah teratur dengan bagus. Jadi terorganisir, Bu ya. Kami jadi pengumpulan setiap hari Sabtu karena kita menimbang itu tidak bisa juga sedikit-sedikit. Jadi dalam jumlah volume yang agak besar baru kita panggil rekanan kita pengepul. Jadi datang ke sekolah menimbang. Biasanya itu 2 minggu sekali, Pak, atau kadang kalau misalnya sampahnya tidak terlalu banyak, belum banyak ya, kita simpan dulu di bank sampah. Ada memang. Kemudian anak-anak yang bersedekah sampah itu ada buku, Bu. Ada buku sedekah sampah. Jadi anak-anak menulis ya tanggal, kemudian nama, kelas berapa, kemudian sedekahnya berupa apa, kemudian ditimbang berapa kilo. Nanti itu uangnya setelah 1 minggu atau 2 minggu terkumpul, kita sampaikan di grup, kan kita masing-masing punya grup, Pak, grup kelas. Jadi saya juga itu berada di dalam grup kelas, ikut memantau, Bu. Iya, jadi kita sampaikan bahwa penimbangan sampah kita pada Sabtu ini sebesar misalnya 80.000. Bukan dari segi banyaknya ya, tapi bagaimana kita mengedukasi bahwa itu nilai ekonomisnya. Akhirnya dikumpul, Bu, sampai 1 bulan misalnya terkumpul 300.000. Kita sampaikan di orang tua, terkumpul ini. Nah, ketika ada kegiatan bencana alam seperti kemarin banjir, ya kan, Bu, yang tahun lalu banjir kan itu semua, kemudian kebakaran. Nah, itu kan faktor alam ya. Jadi faktor apa yang membuat itu? Jadi kita fokus ke alam. Banjir itu kan mungkin karena sampah yang bertumpuk di lingkungan segitu. Jadi kemudian rumahnya banjir, diterjang angin puting beliung apa semua. Kita sampaikan bantuan ya, Bu. Jadi kita lebih kepada sosial, Bu. Jadi orang tua menyampaikan, Bu, gurunya menyampaikan, Bu, ini ada orang tua murid yang rumahnya terbakar. Kemudian ada yang kemarin yang puting beliung itu kan yang tahun lalu. Jadi kita sumbangkan. Jadi kita datang, gurunya pergi ke rumahnya orang itu tadi yang korban itu, kemudian didokumentasikan, kita kasih dalam bentuk uang ya, Bu ya, dari uang hasil sedekah tadi. Kemudian kita share kembali ke grup orang tua bahwa inilah manfaat daripada S3. Bukan Markisata. Kalau S3 tadi lebih kepada kalau misalnya ada anak-anak yang sakit, itu yang sedekah koin tadi. Iya, membentukkan karakter, ya, betul. Banyak inovasi yang lahir, Pak, dan ini juga perlu diapresiasi ya, karena pihak sekolah kan tidak semua mau berinovasi. Mungkin mereka punya inovasi, tetapi untuk mengeluarkan inovasi itu kan butuh kebersamaan ya, perlu komitmen yang sama, terus isi kepala yang sama untuk membangun bagaimana sekolah itu bisa lebih maju dibanding sebelumnya. Kan biasanya ya tadi kita awali bahwa inovasi itu lahir ketika adanya satu problem di sekolah. Nah, betul. Ini juga salah satu tantangan, Bu ya, tantangan di sekolah, Pak. Di Brida sendiri juga harus bisa melihat bahwa seperti ini loh yang harus dilakukan oleh pihak para inovator agar inovasi-inovasi itu tidak akan berhenti sampai di sini, dan upaya-upaya yang terus dilakukan. Nah, sejauh ini, Pak, kalau di Brida sendiri melihat inovasi-inovasi dari para inovator ini, apakah tingkatan dari SDM mereka juga sudah mumpuni dalam hal ini, mereka bisa terlihat bahwa kekuatan yang sama itu ketika SDM-nya sama-sama punya pemikiran yang sama, visi yang sama gitu, Pak. Ya, kami ada data, Bu. Oke. Brida. Dalam 3 tahun terakhir ini itu inovasi sekolah dalam satu ekosistem inovasi daerah, khusus untuk Kota Makassar itu persentasenya 80%. Jadi memang kalau dilihat dari data ini itu kita sudah mendapatkan gambaran bahwa SDM kita untuk lingkungan sekolah ini memang sudah agak bagus seperti itu. Dan memang kembali lagi seperti saya bilang tadi bahwa aspek keberlanjutan ini
memang butuh dukungan semua pihak, bukan hanya pihak kepala sekolah saja selaku manajer atau inovatornya, tapi semua lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu sendiri juga, bukan cuma di internal sekolah tapi juga di luar dari sekolah. Dan memang dalam ini juga khususnya kami di Pemkot ini juga berupaya bagaimana mendorong perangkat daerah teknis terkait yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Katakanlah misalnya kalau Bu Yuli kan banyak melahirkan inovasi yang terkait dengan lingkungan, Nah ini tentu saja bukan cuma pihak sekolah yang memberikan yang dituntut untuk melahirkan inovasi seperti ini, tapi juga mungkin mungkin kolaborasi dengan SKPD teknis. Betul. Itu katakanlah misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah inilah kami juga di Brida tetap mempertahankan satu program bagaimana agar inovasi ini bisa terus berlanjut dengan memberikan motivasi seperti misalnya memberikan reward dan kita sudah membuka wadah seperti itu. Katakan misalnya setiap tahun kita mengadakan lomba inovasi inovatif Mayor Award atau dan ini sudah berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah ini cukup memberikan semangat bagi para bukan cuma inovator yang sudah ada tapi juga calon-calon inovator baru yang nanti yang akan lahir lagi nanti di kemudian hari. Diedukasi terus Pak ya. Berarti setiap sekolah Pak itu sebelum mereka melahirkan inovasi atau mereka sudah melahirkan nih inovasi tapi belum mendapat pendampingan, berarti mereka lapor Pak ya kepada pihak Brida. Kayak contoh nih, saya punya inovasi Pak, di sekolah saya ada inovasi seperti ini. Diceritakanlah, mungkin dari pihak Brida langsung mendampingi seperti itu Pak. Ya. Jadi sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa Brida harus selalu berjalan di depan. Bagaimana menjemput Pak ya. Jadi kami sebenarnya sekarang ini selain himbauan-himbauan yang sifatnya rutin dari Pak Wali, kami juga didorong bagaimana agar inovasi itu kami gali di masyarakat. Jadi sesuai dengan PP 38 2017 yang namanya inovasi daerah itu bukan hanya punya Pemda, pemerintah, tapi di masyarakat ini terlalu banyak sekali inovasi. Seperti misalnya sekarang ini mungkin yang lagi viral itu ada bahan bakar baru seperti yang disebut Bobby Boss itu. Nah itu Bobby Boss itu kan yang melahirkan itu masyarakat. Tapi dia kemudian didukung oleh lembaga riset nasional, dalam hal ini BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah ini salah satu contoh bahwa sebenarnya banyak inovasi yang bisa kita gali dan ini bisa sebenarnya juga jadi sumber replikasi yang bisa ditiru oleh berbagai komponen di pemerintah dan salah satunya mungkin di sekolah juga. Jadi sebenarnya ke depan kami harapkan bahwa satu inovasi sekolah yang inovatif itu bisa menularkan ke sekolah lain. Karena kalau di Makassar ini kita bicara sekolah, masih banyak sebenarnya sekolah yang belum inovatif seperti SD Rapot sini. Ya kalau ini kan inovasi sebenarnya punya juga katakanlah usia kematangan. Usia kematangan itu inovasi itu seperti ibaratnya manusia lah. Manusia dia misalnya lahir misalnya dari bayi, kemudian remaja, dewasa, lama-lama juga mati. Dia ada tingkat kematangan sendiri. Disitulah ya sebenarnya kita butuh kebersamaan. Bagaimana inovasi ini selalu lahir setiap waktu. Butuh penguatan bersama Bu ya. Butuh penguatan bersama. Nah Bu, inovasi Markisata ini hadir tuh di tahun berapa Bu? Tahun 2022. 2022 berarti sekarang sudah masuk 7 tahun Bu ya. 3 tahun. 3 tahun berarti inovasi ini masih tetap bertahan Bu. Ada tingkatan lagi ya Bu istilahnya untuk melanjutkan inovasi ini biar inovasi dari Markisata ini Mariki Sedekah Sampata itu terus berkelanjutan. Mungkin mungkin dari Ibu sendiri sudah memikirkan itu. Iya.
Kalau pembaharuan memang ya dari teknis awalnya itu kami lebih fokus kepada sedekah dari rumah ya, dari rumah kepada anak. Nah, sekarang karena orang sudah mulai peduli, karena kita kan lihat hasilnya, orang sudah mulai peduli, anak-anak juga sudah mulai peduli, maka sekarang kita fokuskan kepada Lisa di sekolah tadi yang setiap hari Selasa tadi, jadi lihat sampah, ambil, tapi yang berada di sekolah. Jadi anak-anak fokus kepada sampah yang ada di sekolah. Jadi sekarang untuk tidak perlu membawa dari rumah ke sekolah, tetapi yang dari sekolah ini yang kita pilah memang. Jadi ini kan membuat pengurangan, bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah di sekolah. Karena sekarang Bu, kalau untuk di lingkungan masyarakat kan sekarang ada juga programnya dari kelurahan, dari RT RW. Ya, urban farming. Iya, bahwa dia harus juga memilah sampahnya. Karena ini nanti ada perwalinya kayaknya, karena sampah tidak akan diambil ketika sampah itu tidak dipilah. Jadi biar bertumpuk 1 minggu di situ, dia tidak akan diambil sama tukang sampah, karena tujuannya adalah bagaimana sampah itu yang masuk ke TPA itu sampah yang memang sudah tidak, yang bisa terpilah, kemudian yang tidak terpilah ini yang setidaknya volumenya dikurangi. Pengurangan volume sampah. Betul. Karena kita tahu juga sampah di TPA kan sudah sangat kapasitasnya sudah seperti gunung. Iya, sudah sangat mendesak, harus segera itu dilakukan peremajaan. Betul. Nah, memang inovasi itu selalu hadir Pak, dan tentu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Bagaimana ini pihak sekolah, OPD itu selalu bisa melahirkan yang namanya inovasi-inovasi. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak Brida nih Pak, biar para sang inovator ataupun yang akan calon-calon yang akan menjadi seorang inovator itu tergerak Pak hatinya, bahwa kita harus melahirkan inovasi ini biar ada salah satu kemajuan, dalam hal ini kemajuan dari mungkin dari sekolah kita, dari OPD kita, ataupun juga dari yang lain. Silakan Pak Ramlan. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang perjalanan kita ini panjang. Karena sebenarnya di Brida ini sementara berproses. Mendesain sebuah peta jalan, bukan cuma riset tapi juga inovasi. Jadi sampai saat ini ada kurang lebih 300 lebih inovasi yang sudah kami masukkan dalam database. Dan untuk menjaga tadi itu bagaimana agar inovasi itu bisa bukan cuma berjalan yang sudah ada, tapi lahir terobosan baru lagi. Dan memang ke depan ini jargon baru terkait dengan digitalisasi pemerintahan itu salah satu aspek dalam inovasi yang harus kami kebut dalam peta jalan tadi yang saya sebutkan tadi. Dan memang tantangannya adalah untuk melahirkan satu inovator baru itu bukan hal yang mudah memang. Dan kami juga di Brida ini bukan hanya berpikir keluar, tapi juga internalisasi Brida sendiri itu juga memiliki tantangan sendiri untuk bagaimana agar peta jalan yang nanti kami akan lahirkan itu bisa bisa merangkul semua komponen, termasuk perangkat daerah yang bukan cuma 1-2 perangkat daerah, tapi hampir seluruh perangkat daerah harus didorong senantiasa melahirkan inovasi. Dan memang muaranya semua sama, ke bagaimana agar publik atau masyarakat itu bisa merasakan dampak pelayanan publik yang lebih mudah, murah, kemudian juga merasakan tingkat kesejahteraan yang lebih bagus lah ke depan. Jadi memang kalau khusus untuk hal-hal program yang sifatnya teknis, memang ada, kami tiap tahun itu melakukan coaching klinik agar inovasi-inovasi yang dianggap masih sifatnya masih uji coba atau masih dalam bentuk ide atau gagasan bisa kemudian jadi inovasi yang bisa diterapkan dan memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti itu. Memang untuk melahirkan satu inovasi itu memang butuh satu kekuatan yang sama Bu ya. Iya betul itu. Bu Juli sudah melakukan banyak inovasi dan sudah bisa melihat seperti apa pergerakan yang ada di bawah, karena inovasi itu
mungkin ada pemikir tapi tidak bisa bekerja, Betul, ada juga betul. bekerja tapi tidak bisa memikir, Iya, ada betul. juga yang kedua-duanya Tidak yang jalan. tidak jalan gitu karena tidak ada tangan dan kiri gitu. Jadi memang butuh butuh kolaborasi, Komitmen juga. bersama Bu ya. Nah Bu, saya ingin tanya nih Bu, bagaimana komitmen itu dibangun Iya, di sekolah SD Rapocini sendiri, karena tanpa komitmen, tanpa Betul. kebersamaan itu tidak akan terus berkelanjutan. Silakan Iya. Bu Juli. Kita kalau kita melihat komitmen itu ya, kita sebenarnya ini Pak ya, kita di Dinas Pendidikan ini sekarang ini berterima kasih kepada reward dari terutama Bapak Wali Kota dengan Ibu Kadis, karena sejak beliau menyampaikan arahannya bahwa semua sekolah harus memiliki inovasi, dan ini bagian dari ada penilaian untuk asesmen kepala sekolah, kan ini mau ada asesmen. Iya. Nah disitulah mulai tumbuh itu rasa ya, mungkin karena faktor Didorong ya, karena itu kan komitmen bisa muncul kapan saja, apakah dari bawah atau dari atas kan Karena kita udah nggak- terdesak ya, ini Bu. Nah ini sangat kami sendiri yang sudah bekerja dari awal sebelum Pak Wali menyampaikan itu pun kita juga merasa termotivasi, apalagi yang baru memulai tadi. Begitu ada komitmen, ada reward dari Pak Wali bahwa inovasi adalah bagian dari penilaian indikator penilaian asesmen kepala sekolah, maka berlomba-lombalah kepala sekolah membuat inovasi. Buktinya kemarin Pak ya, waktu di IMA yang di awal-awal itu mulai sedikit, sekarang ada lebih 50 ada lebih 50 dari sekolah. Sebelum itu kan terlihat ya tenang-tenang saja, adem ayem saja, karena mungkin dorongan dari, tapi begitu Bapak Wali Kota dan Dinas Pendidikan mempush itu kegiatan inovasi, maka sekolah akan berlomba-lomba. Karena itu adalah bentuk bagian dari motivasi Bu. Nah kami sendiri di sekolah, meskipun sebelum ada penyampaian itu, tapi kami sudah berusaha bagaimana inovasi ini muncul dari sekolah karena adanya masalah yang ada di sekolah. Nah itu adalah bentuk dari salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah saya. Kebetulan saya membangun teamwork yang solid di teman-teman ini adalah bentuk pendekatan. Nah ketika kita tidak bisa merangkul semua guru, jangan berharap bahwa kita bisa membuat kegiatan itu jalan, karena bisa saja satu orang yang mau, 2 orang tidak, 5 orang mau, tetapi bagaimana kita membangun kolaborasi, membangun komitmen dengan memberikan penghargaan kepada guru-guru yang sudah bekerja, bukan hanya di tim inovasi saja. Tim Adiwiyata saya pun seperti itu. Jadi kami membentuk tim berdasarkan job deskripsi. Jadi misalnya saya melihat ya guru saya, oh ini guru saya kompeten di bidang ini, maka saya gabungkan di kelompok ini. Oh guru saya ini kompeten di bidang ini, saya kelompokkan. Saya berikan reward. Reward itu berupa apa? Reward bukan selalu berupa hadiah ya Pak, tapi berupa penghargaan, apresiasi, pujian, ya. Kita mungkin kalau akhir tahun pelajaran kita healing kemana, jalan-jalan, itu sebagai bentuk motivasi dan pendekatan. Bukan hanya guru Bu, orang tua yang ikut terlibat di dalam kegiatan sekolah yang tadi yang masuk di forum Gesita itu Pak. Kalau orang lain misalnya paguyuban lah ya. Saya ajak orang tua itu yang ikut terlibat. Pada saat kemarin kita memperoleh Adiwiyata Mandiri, saya undang semua itu, yang karena kita sekolah tidak mungkin memperoleh Adiwiyata ini tanpa partisipasi dari guru, orang tua semua. Jadi saya ajak mereka pergi ya sekedar berekreasi Pak, yang dekat-dekat aja di Tanjung Bosowas itu sebagai bentuk reward dan motivasi. Seperti itu. Strategi komunikasi. Iya itu, betul Pak. Ya karena penghargaan. Memang tidak selamanya cash flow Pak ya. Tidak selamanya dalam bentuk fresh money, tapi bagaimana kerja-kerja kita itu diapresiasi, dihargai. Karena kalau hanya sekedar fresh money itu kan ya bisa saja hari ini dapat dan habis, dan ya besok tidak. Artinya penghargaan itu memang butuh dalam bentuk pendekatan yang dibangun sama-sama sejauh ini. Nah kita berada di, tidak terasa nih Bu, kita bahas soal inovasi Pak Ramlan. Rasanya tidak ada hentinya, karena ada semangat yang dibangun ya, karena tadi juga Ibu Juli sudah menjelaskan begitu banyak inovasi yang sudah dilahirkan, dan ini bisa membuat juga masyarakat dan maupun pendengar kita maupun yang lagi nonton, mungkin dari sekolah-sekolah yang nonton Pak ya, bahwa kita juga harus ikut
berpartisipasi untuk melahirkan satu inovasi. Apalagi sudah ada kata kunci ini dari Pak Wali. Iya, Untuk betul. sekolah-sekolah harus melahirkan yang namanya inovasi. Jadi berlomba-lombalah sekolah itu. Nah, di sini ada Brida Bu yang Iya, harus betul. yang harus mengkoordinir, yang harus betul-betul membentengi bagaimana inovasi-inovasi itu tetap ada dan Jadi, berkelanjutan gitu, betul. Pak. Nah, pasti pihak Brida punya strategi lah, Pak Ramlan. Silahkan. Ya, kalau strategi itu jelas Selalu ada. kami terintegrasi juga dengan program daerah. Semuanya termuat di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Iya. Kota Renstra, Pak ya. Makassar, ya. RPJMD Kota Makassar. Dan salah satu untuk jangka pendek memang saat ini adalah bagaimana menjaga Iya. database daripada inovasi itu. Ini sangat penting saya kira. Misalnya seperti tadi Bu Yuli sudah melahirkan banyak inovasi. Iya. Tapi bagaimana inovasi ini bisa direplikasi misalnya pihak lain? Itu paling tidak ada indikator data yang bisa dilihat. Misalnya katakanlah inovasi markisata, apa sih sebenarnya yang berubah sebelum ada markisata dengan setelah Sesudah. Ya, markisata? ada sebelum dan sesudahnya Iya. Nah, sekolah itu seperti apa Nah, kayak. disinilah pentingnya ada data, data sebelum inovasi itu dibuat dan data setelah inovasi itu ada. Hasil. Dan ini memang PR untuk semua, bukan cuma di Brida tapi semua, bukan cuma inovator tapi Brida juga. Kami juga di Brida ini saat ini memang lagi membangun sebuah database inovasi yang berkelanjutan seperti itu, dan bukan cuma bagaimana agar inovasi itu bisa terukur, tapi juga bisa direplikasikan ke pihak lain, ke daerah lain. Jadi tadi saya pikir kalau internalisasi saya lihat sudah ada di kurikulum Iya, sudah lingkungan dimasukkan sekolah. Itu salah satu internalisasi itu. Untuk internalisasi, dan saya kira yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengolah data hasil dampak inovasi itu agar bisa tercermin keluar pihak-pihak eksternal bahwa oh iya, inovasi ini ternyata punya dampak seperti itu. Dokumentasi perlu. Iya. Ya, dokumentasi perlu untuk menjadi salah satu catatan bahwa kami sudah melakukan ini dan itu. Dan tanpa ada dokumentasi itu akan sia-sia. Betul. Ketika dokumentasi tidak ada, kita mau bilang apa? Apalagi kalau pihak dari Brida membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, Bu ya. Mereka membutuhkan dokumen seperti ini, sementara kita tidak punya apa ya, tidak memiliki yang namanya bukti gitu bahwa ini proses yang sudah kami lakukan sebelum dan sesudah. Ada peningkatan ternyata di situ. Nah, Bu, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, mungkin untuk memberikan motivasi dan dorongan baik pendengar kita maupun juga buat guru-guru dan sekolah-sekolah ataupun kepala sekolah yang ada di sana. Silakan. Iya. Mudah-mudahan inovasi dari Markisata ini bisa menginspirasi bagi sekolah ataupun masyarakat di sekitar, bagaimana cara kita agar sampah ini bisa memberi manfaat kepada kita. Jangan sampah ini dianggap musuh ketika tidak dikelola dengan baik, tetapi bagaimana sampah ini bisa memberi kontribusi kepada kita karena bernilai ekonomis. Jadi ini sampah juga sebenarnya bisa membantu kita untuk kita lebih aware kepada lingkungan kita. Karena kita ketika sampah itu dikelola dengan baik, maka lingkungan kita juga akan bisa terjaga dengan baik. Dan ini adalah merupakan program dari kita semua bahwa bagaimanapun kita harus peduli kepada sampah. Bagaimana kita mengurangi sampah seminimal mungkin. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Silakan Pak Ramlan. Ya, kalau kami di Brida sih memang impian kami itu semua sekolah punya inovasi, semua sekolah di Makassar ini. Dan setidaknya memang idealnya itu satu sekolah itu ada inovasi lingkungannya, karena ini memang saat ini menjadi salah satu prioritas program prioritas Pak Wali Kota. Salah satunya memang terkait dengan pengelolaan sampah itu, dan kami sangat respect terhadap Presiden Rapocini, dan ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi replikasi oleh sekolah lain. Baik.
Nah, Bapak, Ibu dan juga pendengar yang saat ini tengah mendengar dan menonton kami, inovasi itu lahir ketika ada satu problem ataupun permasalahan di tempat kita. Tetapi jangan sampai kita hanya mencari-cari satu masalah sampai akhirnya inovasi. Kita harus lihat dulu permasalahannya apa yang benar-benar memang layak untuk kita jadikan satu inovasi. Karena jangan sampai kita hanya membuat inovasi tapi tidak berkelanjutan. Betul. Tidak bertahan. Inovasinya mungkin hanya panas-panas saja ya, satu mungkin 2 sampai bertahan cuma sampai 1 bulan, 2 bulan, tetapi yang dibutuhkan adalah keberlanjutan. Dan bagaimana inovasi yang Anda punya itu bisa direplikasi di tempat-tempat lain ya. Karena ketika kita bisa melahirkan inovasi dan direplikasi, nah itu salah satu kemajuan. Ternyata mungkin di sekolah sana tidak memiliki yang namanya inovasi tersebut. Nah, di sekolah lain bisa ditiru ATM, gitu ya, betul. Bisa ditiru. Betul, Pak. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Julia Astutik, SPD MBD, Kepala Sekolah UPT SD Rapocini. Ini kalau tidak salah sudah yang kedua kali, Ibu ya. Ketiga kali ya. Ibu hadir dan inovasinya juga keren-keren, dan ini juga salah satu mendorong untuk seluruh pendengar kita bahwa masyarakat biasa pun bisa berinovasi ya. Orang tua, kita sebagai orang tua yang punya peran di sekolah juga mungkin bisa memberikan masukan dan saran kepada pihak sekolah. Dan juga Pak Ramlan Majid, SIP MTRAP, fungsional peneliti ahli pertama Brida Kota Makassar, juga telah mendampingi saya. Terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan, dan Brida juga selalu terdepan ya untuk memberikan salah satu motivasi bagi OPD maupun sekolah yang akan melahirkan inovasi. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih pendengar atas waktu Anda untuk bersama dengan kami pagi hari ini. Dan saya Ruby Sudika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.